Bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sejak kecil tidak pernah menyembah berhala. Beliau juga tidak makan daging hewan yang disembelih untuk kurban kepada berhala, sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat Arab waktu itu. Akhlak beliau berbeda dengan anak-anak dan para pemuda lainnya. Beliau tidak suka minum minuman yang memabukkan, tidak pernah berjudi, dan tidak pernah berfoya-foya. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW diajak oleh kakeknya Abdul Muthalib pergi ke Ka'bah untuk menyembah berhala. Namun beliau menolak ajakan kakeknya tersebut dengan sopan dan lemah lembut, walaupun waktu itu beliau masih berusia 8 tahun. Sebagai manusia yang akan menjadi pembimbing dan pemimpin umat, Nabi Muhammad SAW memiliki sifat-sifat berjiwa besar, cerdas, halus perasaannya, dan kuat ingatannya. Beliau sangat memperhatikan keadaan masyarakat di sekitarnya. Beliau mengetahui kerusakan moral bangsanya dan menyadari keutuhan agamanya. Beliau juga sangat prihatin menyaksikan akhlak dan tingkah laku bangsa Arab yang telah jauh menyimpang dari ajaran yang benar. Oleh karena itu, beliau mulai bertahanus atau mempersiapkan diri untuk mencari petunjuk agar dapat mengatasi berbagai persoalan di tengah-tengah kaumnya. Untuk itu, dipilihnya tempat yang sepi dari keramaian, yaitu Gua Hiro, sebuah gua kecil dan sempit di Jabal Nur. Di gua inilah beliau berkhalwat dan beruzlah, yaitu menyepi. Beliau tafakur, memikirkan kaumnya dengan harapan mendapat petunjuk dari Tuhan sebagai jalan keluar dalam mengatasi persoalan kaumnya tersebut. Akhirnya, pada suatu malam yang penuh kemuliaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan firman-Nya kepada Nabi Muhammad SAW, sekaligus mengangkat beliau sebagai nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diutus untuk seluruh umat manusia. Hal ini merupakan salah satu bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW dan membuktikan pula bahwa beliau benar-benar seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan ajaran yang benar, ajaran yang akan membawa manusia selamat di dunia dan di akhirat. B. Mukjizat Nabi Muhammad SAW. Seperti yang telah kamu pelajari, setiap nabi diberi mukjizat karena setiap nabi dan rasul dalam menjalankan tugas menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mendapat rintangan dan tantangan dari orang-orang yang memusuhinya. Jadi, mukjizat diberikan kepada para nabi dan rasul dengan tujuan sebagai bukti bahwa dia benar-benar rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat juga berguna untuk mengatasi tantangan dan rintangan dari kaumnya dalam menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat para nabi itu tidak sama dan diberikan sesuai dengan kebutuhan serta tantangan yang dihadapi para nabi dan rasul. Mukjizat Nabi Muhammad SAW antara lain sebagai berikut. 1. Dapat membelah bulan menjadi 2 bagian. 2. Menggantikan perjalanan matahari. 3. Memunculkan kembali matahari yang sudah terbenam. 4. Memperbanyak makanan yang jumlahnya sedikit hingga dapat dimakan oleh ribuan orang. 5. Perjalanan Isra Mi'raj. 6. Dapat menyembuhkan berbagai penyakit hanya dengan berdoa dan mengusap bagian yang sakit. 7. Meramalkan dengan benar sesuatu yang akan terjadi. 8. Diturunkannya kitab suci Al-Quran. Kitab Al-Quran merupakan mukjizat yang paling besar bagi Nabi Muhammad SAW. Al-Quran adalah suatu kitab suci penyempurna dari kitab-kitab suci yang pernah diturunkan kepada para nabi sebelumnya. Sebagai mukjizat, Al-Quran itu akan kekal sepanjang dunia ini ada. Hal itu sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran itu akan terpelihara keasliannya sepanjang masa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman sebagai berikut. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 9.
Al-Quran sebagai mukjizat memiliki beberapa keistimewaan, diantaranya sebagai berikut. 1. Keindahan susunan bahasanya tidak ada yang dapat menandingi. 2. Isi kandungan Al-Quran merupakan penyempurna bagi kitab-kitab yang telah diturunkan terdahulu. 3. Menjadi petunjuk utama atau Al-Huda untuk mencapai kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat. 4. Menjadi pengingat atau adzikr dan pengobat atau asyifa bagi kaum muslimin yang membacanya. 5. Membaca Al-Quran adalah ibadah sehingga berpahala bagi yang membacanya maupun bagi yang mendengarkannya. Masih banyak lagi keistimewaan Al-Quran. Cobalah kamu rasakan, kamu tidak akan merasa bosan membaca maupun mendengarkan bacaan Al-Quran. Hal tersebut karena Al-Quran adalah mukjizat luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum muslimin melalui Nabi Muhammad SAW. Contoh mukjizat lainnya terjadi ketika pasukan Quraisy dan sekutunya sedang mempersiapkan penyerangan terhadap kota Madinah. Rasulullah SAW pun bermusyawarah untuk menahan pasukan Quraisy itu. Atas usul dari seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi, kaum muslimin membuat benteng pertahanan berupa sebuah parit atau khandak di pintu masuk kota Madinah. Kaum muslimin pun menggali parit sepanjang hari. Rasulullah SAW juga ikut bekerja bersama kaum muslimin lainnya. Mereka bekerja dengan sungguh-sungguh meskipun sambil menahan lapar karena persediaan makanan kaum muslimin sudah sangat minim. Seorang sahabat bernama Abu Tolha ingin memberitahukan kepada Rasulullah SAW tentang kelaparan yang diderita kaum muslimin karena ada yang mengganjal perutnya dengan sebuah batu. Namun ia tidak jadi mengadu setelah ia melihat Rasulullah SAW mengganjal perutnya dengan 2 batu karena menahan lapar. Pada saat menggali parit itu, kaum muslimin menemui kesulitan karena terhalang oleh sebuah batu yang besar dan keras. Mereka mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah SAW. Beliau pun bangkit membawa beliung, walaupun perutnya masih diganjal dengan batu karena 3 hari beliau tidak makan apapun. Dengan membaca bismillah, beliung itu pun beliau hantamkan ke batu besar tersebut. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, batu itu hancur berkeping-keping sehingga kaum muslimin dapat melanjutkan penggalian parit hingga selesai. Seorang sahabat bernama Jabir bin Abdillah melihat Rasulullah SAW kelaparan, segera memotong kambingnya walaupun tinggal seekor. Sementara istrinya menumbuk gandum yang tinggal segantang untuk dijadikan roti. Setelah makanan siap, ia memanggil Rasulullah SAW bersama beberapa orang sahabatnya secara diam-diam untuk makan. Namun Rasulullah SAW memanggil semua pekerja yang jumlahnya tidak kurang dari 1000 orang kaum muslimin. Tentu saja Jabir menjadi kebingungan, tetapi ia tidak berani membantah Rasulullah SAW. Dengan mukjizat Rasulullah SAW, semua pekerja dapat makan dengan kenyang, sementara daging dan roti masih cukup banyak. Setelah semua pekerja itu makan, barulah Rasulullah SAW makan. Saudara perempuan An-Nu'man bin Bashir datang dengan membawa kurma sebanyak 2 kepal tangan untuk bekal ayah dan pamannya. Ketika melewati Rasulullah SAW, kurma itu diminta oleh Rasulullah SAW, lalu beliau menaburkannya di atas sehelai kain. Kemudian Rasulullah SAW memanggil para pekerja yang jumlahnya sekitar 1000 orang itu, dan mereka pun makan kurma itu. Kurma itu terus bertambah sehingga semua pekerja dapat makan kurma tersebut.